Pertempuran Ain Jalut, kekalahan telak bagi bangsa Mongol. Bangsa Mongol berusaha membentuk aliansi Prancis-Mongol, atau setidaknya menuntut penyerahan sisa-sisa kerajaan tentara salib di Yerusalem yang saat itu berpusat di kota Acre. Tentu Paus Alexander keempat dengan tegas menolaknya. Ketegangan antara kaum Frank dan Mongol juga meningkat ketika Julian dari Sidon membuat insiden yang mengakibatkan kematian salah satu cucu dari Kitbuka. Dengan marah, Kitbuka menjarah kota Sidon. Baron dari Acre dan sisa-sisa pos terdepan tentara salib yang ditargetkan oleh bangsa Mongol juga sebenarnya menjadi perhatian bagi bangsa Mamluk dan mencari bantuan militer untuk melawan bangsa Mongol. Meskipun Mamluk adalah musuh tradisional kaum Frank, para baron dari kota Acre mengakui bangsa Mongol sebagai ancaman yang lebih besar, sehingga tentara salib memilih sikap netral yang hati-hati di antara kedua kekuatan tersebut. Dalam sebuah langkah yang tidak biasa, mereka sepakat bahwa Mamluk Mesir boleh bergerak ke utara melalui negara-negara tentara salib tanpa gangguan dan bahkan berkemah untuk memberikan pasokan di dekat kota Acre. Ketika ada kabar bahwa bangsa Mongol telah menyeberangi Sungai Yordan, Sultan Kutus dari Mamluk Mesir dan pasukannya bergerak ke tenggara menuju mata air yang disebut Ain Jalut, juga dikenal sebagai mata air Harod dalam bahasa Ibrani di lembah Yizreel. Pertempuran yang pertama maju adalah bangsa Mongol, yang pasukannya juga termasuk pasukan dari kerajaan Georgia dan sekitar 500 tentara dari kerajaan Kilikia Armenia. Keduanya telah tunduk pada otoritas Mongol. Bangsa Mamluk mempunyai keuntungan karena mengetahui medannya, dan Sultan Kutus memanfaatkannya dengan menyembunyikan sebagian besar pasukannya di dataran tinggi dan berharap bisa memancing bangsa Mongol dengan kekuatan yang lebih kecil di bawah komando dari Baibars. Kedua pasukan bertempur selama berjam-jam. Dengan Baibars biasanya menerapkan taktik tabrak lari untuk memprovokasi pasukan Mongol dan menjaga sebagian besar pasukannya tetap utuh. Ketika pasukan Mongol melakukan serangan besar lainnya, Baibars yang konon telah menyusun strategi pertempuran secara keseluruhan, dia telah menghabiskan banyak waktu di wilayah itu pada awal hidupnya, sehingga dia tahu persis bagaimana keadaan di wilayah itu. Lalu kemudian, anak buahnya berpura-pura mundur untuk menarik perhatian pasukan. Pasukan Mongol ke dataran tinggi untuk disergap oleh sisa pasukan Mamluk yang bersembunyi di balik pepohonan. Pemimpin Mongol, Kitbuka, yang terprovokasi oleh pelarian Baibars dan pasukannya yang terus-menerus melakukan hal itu. Alih-alih mencurigai adanya tipuan, Kitbuka memutuskan untuk maju bersama seluruh pasukannya mengikuti jejak Mamluk yang melarikan diri. Ketika bangsa Mongol mencapai dataran tinggi, pasukan Mamluk muncul dari persembunyiannya dan mulai menembakkan panah serta menyerang dengan kavaleri mereka. Bangsa Mongol kemudian mendapati diri mereka terkepung di semua sisi. Selain itu, Timothy May berhipotesis bahwa momen penting dalam pertempuran tersebut adalah pembelotan sekutu Mongol di Suriah. Tentara Mongol bertempur dengan sangat sengit dan agresif untuk bisa menerobos. Agak jauh dari situ, Kutus mengawasi dengan pasukan pribadinya. Ketika Sultan Kutus melihat sayap kiri pasukan Mamluk hampir dihancurkan oleh pasukan Mongol, dia membuang helm tempurnya agar prajuritnya bisa mengenalinya dan berteriak dengan keras dan berdoa, "Berilah hambamu Kutus kemenangan melawan bangsa Mongol ini." Kemudian dia bergegas dengan gagah berani menuju medan perang sambil meneriakkan semangat, mendesak pasukannya untuk tetap teguh dan maju ke arah pihak yang lemah, yang kemudian diikuti oleh unitnya sendiri. Pasukan Mongol berhasil dipukul mundur dan melarikan diri ke sekitar Baisan, diikuti oleh pasukan Kutus. Namun mereka berhasil mengatur ulang dan kembali ke medan perang.
dan melakukan serangan balik yang berhasil. Namun kemudian pertempuran malah bergeser dan kembali berpihak ke arah Mamluk yang kini memiliki keunggulan geografis dan psikologis. Dan beberapa pasukan Mongol akhirnya tersudut dan terpaksa mundur. Kitbuka bersama hampir semua sisa tentara Mongol yang tersisa di wilayah tersebut tewas. Setelahnya, Hulagukan memerintahkan eksekusi Emir Ayyubiyah terakhir di Aleppo dan Damaskus. Namun tidak lama setelah itu, Mamluk dapat merebut kembali Damaskus 5 hari kemudian setelah Ain Jalut, diikuti oleh Aleppo dalam waktu 1 bulan kemudian. Mamluk yang dipimpin oleh Baybars mengalahkan bangsa Mongol di semua pertempuran kecuali hanya 1 pertempuran saja. Selain kemenangan Mamluk di Ain Jalut, bangsa Mongol juga dikalahkan dalam pertempuran Homs, Elbistan, dan Mars al-Safar yang kedua. Setelah 5 pertempuran dengan Mamluk, bangsa Mongol hanya menang di pertempuran Wadi al-Khazandar. Dan setelah itu, mereka tidak pernah kembali lagi ke daerah wilayah sekitar Suriah.